Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq waladi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali alinar. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan kaitan dengan bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menentukan dari 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian pada bulan-bulan itu amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, dosa seseorang pada Ashhurul Hurum akan berlipat ganda siksanya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan itu adalah yang 3 gandeng berurutan, yang 1 menyendiri. Salasun mutawaliyatun wa wahidun fardun. Yang 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang 1 menyendiri, yaitu bulan Rajab. Kemarin bulan Dzulqa'dah sudah kita lewati, adalah termasuk Ashhurul Hurum. Sekarang Dzulhijjah juga Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala menentukan 2 bulan terakhir dalam 1 tahun, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah merupakan Ashhurul Hurum. Kemudian pembukaan tahun, awal tahun Muharram juga Ashhurul Hurum. Ini tujuannya adalah supaya awal dan akhir kita adalah diupayakan dipenuhi dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada akhir dibikin 2 bulan supaya pada akhir-akhir umur itu kita memperbanyak amal soleh, ketaatan, ketunduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita hari ini sudah masuk tanggal yang kelima, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang sudah tanggal 5 Dzulhijjah. Keterangan dari Rasulullah SAW khusus bagi orang-orang yang punya niatan kurban, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah tidak diperbolehkan memotong kuku, mencukur rambut sehingga dia selesai berkorban. Mangkana laudibkhun, siapa orang yang punya hewan sembelihan untuk kurban, maka faida halahi lalu Dzulhijjah fala yakhudanna min alfari wala min sya'ri syai'an hatta yudhiyah. Kemudian kemudian tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini merupakan waktu-waktu yang utama
Sehingga tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah yang kita istilahkan dengan Asyru Dzulhijjah ini dibikin sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala wa layalin asyr wal fajri wa layalin asyr. Sehingga keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang utama untuk diisi ibadah, hari-hari yang utama untuk diisi dengan amal soleh adalah Asyri Dzulhijjah. Di situ Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada satu hadis yang mana Rasulullah SAW menerangkan ada teks tahlil yang di situ kalau kita baca mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, kita baca 10 kali ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Itu la ilaha illallah adadud duhur, la ilaha illallah adad amwajil buhur, la ilaha illallah adadan nabati wasyajar, la ilaha illallah adadal qatri wal matar, la ilaha illallah adadal lamhil uyun, la ilaha illallah khairum mimma yajma'un, la ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fis-sur. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah malam tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Adha. Malam tarwiyah berarti malam Rabu. Malam Arafah berarti malam Kamis. Malam Idul Adha berarti malam Jumat. Itu juga dianjurkan untuk kita ngurip-ngurip Ihya'ul Lail, ngurip-ngurip 3 malam tersebut, Lailatul Tarwiyah, Lailatul Arafah, Lailatul Nahar. Dengan cara pada 3 malam itu kita lebih memperbanyak amal soleh, atau paling tidak minimal kita berjamaah sholat isya dan berjamaah sholat subuh. Sering saya katakan siapa orang yang mengikuti sholat isya berjamaah maka seperti tahajud setengah malam. Siapa yang berjamaah sholat subuh maka seperti tahajud semalam suntuk. Maka Ihya'ul Lail kita ngurip-ngurip 3 malam tersebut minimal jamaah isya sama jamaah subuh, malam Rabu, malam Kamis, dan malam Jumat. Kita disunahkan untuk berpuasa mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kalau tidak kita upayakan puasa tarwiyah hari Rabu. Kita upayakan puasa Arafah hari Kamis. Keterangan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, puasa sehari sama dengan puasa 1 tahun. Terkhusus untuk puasa Arafah hari Kamis. Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasul menjawab, yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah, menghapus dosa setahun yang telah lewat dan dosa setahun yang akan datang. Dosa-dosa yang belum kita lakukan itu sudah disiapkan penghapusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kemurahan, satu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan kita selama 2 tahun itu bisa terhapus dengan hanya puasa sehari. Amal soleh kita berupa puasa sehari itu dilipat gandakan menjadi 720 hari. Bayangkan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala.
lumane Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang kerja sama seseorang saja kalau ada kesalahan langsung potong gaji. Kalau ini tidak. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah takbirnya Idul Adha. Takbir berkaitan dengan hari raya Idul Adha ada dua, yaitu takbir muqayyad dan takbir mursal. Takbir muqayyad itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, subuhnya hari Arafah, subhi yaumi Arafah, subuh hari Arafah, subuh hari Kamis besok. Itu sudah dimulai takbir setelah sholat 5 waktu. Jadi subuh hari Kamis kita baca takbir, zuhurnya baca takbir, setelah sholat asar baca takbir. Nah, malam hari raya itu takbir mursal, lepas semalam suntuk, los semalam suntuk. Kemudian kemudian dilanjut tanggal 10, 11, 12 sampai asarnya terakhir hari tasyrik, itu juga takbir muqayyad. Anak-anak sekalian, kemudian yang perlu kami sampaikan lagi adalah berkaitan dengan kurban. Tadi saya terangkan bahwa orang-orang yang punya niatan untuk kurban, maka mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah sampai kurban, sampai penyembelihan hewan kurban, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk memotong rambut atau memotong kuku atau mencukur rambut. Yang dimaksud adalah supaya dosa-dosa yang ada pada rambut, dosa-dosa yang ada pada kuku itu ikut terhapus berbarengan dengan tetesan darah dari hewan kurban. Berkaitan dengan hewan kurban, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang kurban akan diberi pahala sehitungan bulu dari hewan kurban tersebut. Berapa ratus ribu, mungkin jutaan bulu yang ada pada hewan kurban itu. Kemudian dosa-dosanya juga dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunnahkan untuk menyaksikan. Orang yang kurban disunnahkan untuk menyaksikan ketika penyembelihan hewan kurban. Anak-anak sekalian, ada lagi yang perlu kami sampaikan adalah ketika tanggal 9 Dzulhijjah kita disunnahkan untuk takrif. Kita disunnahkan untuk takrif. Ini sampean harus kenal sebuah istilah, yaitu takrif. Takrif itu kita membaca zikir atau membaca doa ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu ba'da zuhur, tanggal 9 Dzulhijjah ba'da zuhur. Konversi Indonesia sama Saudi adalah 4 jam. Sehingga kalau di sana zuhurnya atau wukufnya dimulai 12:30 atau jam 1, maka di sini sekitar 4:30 atau jam 5 kita zikir, kita doa, bisa membaca istighfar, bisa membaca sholawat, bisa membaca surat Al-Ikhlas, bebas terserah.
Pokoknya zikir dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala tasbihan bi ahli Arafah untuk menyerupai orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Tujuannya adalah supaya kita mendapat rembesan rahmat, supaya kita mendapat loberan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika wukuf di Arafah. Karena Rasul mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggelar rahmat yang paling besar, yang paling banyak dalam setahun adalah ketika orang-orang wukuf di Arafah. Maka waktu itu kita yang tidak wukuf, kita yang berada di luar Arafah, disunahkan untuk taruh supaya kita mendapat loberan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa disamakan dengan kita disuruh untuk qiyamul lail. Sulusul lail al-akhir adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sulusul lail al-akhir adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang banyak sehingga kita menyempatkan diri kita sekalipun sedikit zikir atau sholat atau baca istighfar, mengelompokkan diri dengan orang-orang soleh yang sudah membiasakan sholat tahajud. Para ulama mengambil sebuah keputusan atau sebuah menggunakan ayat wa idza hadzaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pembagian ahli waris. Artinya ketika ada kerabat, ketika ada anak yatim, ketika ada orang miskin yang bukan ahli waris tapi masuk dalam majelis pembagian ahli waris, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mereka diberi bagian farzuku minhu, diberi rempesan lah. Itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh yang semacam itu. Masa dalam pembagian ahli waris ada orang lain yang bukan warosah masuk dalam pembagian ahli waris yang ratusan juta atau mm-an kemudian nggak diberi sama sekali. Masuknya mereka itu menyebabkan mereka akan mendapatkan sekalipun sedikit. Lah kita berupaya masuk, berusaha masuk di kelompok orang-orang soleh, di waktu-waktu orang soleh munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan loberan rahmat. Allah menyuruh kita untuk farzuku minhu, apalagi kalau itu dari pihaknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab diterangkan supaya kita menjalankan ta'rif untuk membaca zikir, membaca doa ketika orang-orang yang haji sedang wukuf, tasbihan bi ahli Arafah untuk menyerupai orang-orang yang ada di Arafah, dan supaya kita mendapatkan loberan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi yaitu marilah pada bulan ini, bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa ini bulan haram, marilah kita isi dengan hal-hal yang positif. Kalian semua yang belum bisa belajar dengan tatap muka, maka isilah waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu yang semacam ini, keadaan yang semacam ini, terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fahsya wasyada'id wal fitan wal mihan. Ya Allah,
angkat atau tolak dari kami balak malapetaka, wal wabak dan wabah, wal fahsya, perbuatan-perbuatan yang keji, perzinaan, wasyada'id lan kekrisisan, wal fitan dan fitnah, wal mihan dan ujian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat, dihilangkan dari baladina Indonesia, dari negara kita Indonesia, wan sairi biladil muslimin dan semua negara-negara Islam, wan sairil buldan dan semua negara yang ada di dunia ini. Sehingga dengan adanya virus ini saja semua lini kehidupan terkena. Sampai-sampai haji pada tahun ini negara-negara selain Saudi tidak diizinkan untuk memberangkatkan warganya untuk haji. Semua kita terima karena itu sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita terima dengan sabar dan kita berikhtiar secara zahir dan batin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga wabah ini segera diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, terus yang saya sampaikan, jangan lupa untuk membaca Sayyidul Istighfar, membaca Hafizah Nabawiyah, sehingga itu merupakan persiapan kita manakala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kita nggak tahu kapanpun, kita nggak tahu kapan itu terjadi, tapi kita sudah menyiapkan, yaitu dengan Sayyidul Istighfar. Semoga kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sambung dengan penjelasan-penjelasan tentang akhir tahun dan juga awal tahun. Moga-moga ada manfaatnya. Terus semangat belajar. Guru memberikan pemantauan. Sebuah pepatah Arab mengatakan, idza wujidat al-qabiliyatu minat talib ma'anadril mu'allim la hasulal fathul azim. Jika dari pihak santri, dari pihak murid ada rasa menerima, siap untuk menerima, ma'anadril mu'allim, dibarengi dengan pengawasan pengajar, pengawasan guru, maka akan terjadi futuh, bukaan ilmu yang sangat dahsyat. Moga-moga kalian semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Guru-guru juga bisa menyampaikan ilmu dengan baik dan moga-moga manfaat, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kalian terima, semuanya merupakan ilmu yuntafa bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, sehingga merupakan subsidi pahala ketika kita besok sudah di alam barzakh. Kita tutup dengan membaca Sayyidul Istighfar sekali dan Hafizah Nabawiyah sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alam anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyati inna rabbi ala siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.